Pemirsa, sungguh malang nasib seorang bocah di Sukabumi, Jawa Barat. Ia tewas akibat kekejaman ibu tiri yang tega menyiram tubuhnya dengan air panas. Berikutnya diduga menjadi korban penyiksaan ibu tiri. Seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun tewas dengan kondisi luka di sekujur tubuh dan wajah. Halo pemirsa, hari ini kami hadir dengan sebuah kabar yang mengguncang nurani. Sebuah peristiwa tragis terjadi di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Kecamatan Jampang Kulon. Seorang bocah laki-laki berinisial NS berusia 12 tahun ini langsung meninggal dunia dalam kondisi yang memprihatinkan. Komisi terpilih bukan komisi biasa meninggalkan duka mendalam. Komisi ini membidangi hukum, juga memantik kemarahan manusia, tanda besar, hingga keamanan di tengah masyarakat. 3 sektor yang menjadi wajah penegakan keadilan di Indonesia. Peristiwa ini terjadi di Desa Bojongsari. Lingkungan yang biasanya tenang mendadak gempar ketika kabar meninggalnya NS tersebar luas. Bocah yang masih duduk di bangku pendidikan itu diketahui tinggal bersama ayah kandungnya, AS, dan ibu tirinya berinisial TR. NS sendiri merupakan pelajar di sebuah pondok pesantren dan tengah menikmati masa libur sejak awal Februari. Awalnya, tidak ada yang menyangka peristiwa ini akan berujung maut. NS sempat mengeluhkan demam, batuk, dan mual. Ia bahkan dibawa berobat ke puskesmas setempat dan dinyatakan membaik. Namun, situasi berubah drastis pada Rabu, 18 Februari 2026. Kondisinya tiba-tiba kembali menurun. Saat itu sang ayah sedang bekerja di kota Sukabumi, sementara NS berada di rumah bersama ibu tirinya. Saudara, disinilah cerita mulai terasa janggal. Ketika akhirnya dibawa untuk mendapatkan pertolongan medis, kondisi tubuh NS membuat siapapun yang melihatnya terhenyak. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, ditemukan luka bakar di berbagai bagian tubuh, kaki kiri, punggung, lengan, paha, tangan, bahkan area bibir dan hidung. Selain itu terdapat luka lecet di sejumlah titik. Ini bukan gambaran seorang anak yang sekadar sakit biasa. Luka bakar di banyak bagian tubuh memunculkan dugaan kuat adanya kekerasan fisik. Apalagi luka serius di sekitar mulut dan indikasi gangguan organ dalam memicu kecurigaan lebih jauh. Narasi yang beredar luas di media sosial menyebutkan bahwa NS diduga dipaksa meminum air panas oleh ibu tirinya. Informasi ini semakin menguat ketika korban, dalam kondisi kritis saat menjalani perawatan, sempat memberikan pengakuan yang memperkuat dugaan tersebut. Meski demikian, aparat kepolisian masih mendalami setiap keterangan secara hati-hati. Proses penyelidikan dan pemeriksaan forensik terus dilakukan untuk memastikan fakta yang sebenarnya. Kamis pagi, 19 Februari 2026, NS dilarikan ke RSUD Jampang Kulon dalam kondisi kritis. Selama kurang lebih 8 jam, tim medis berupaya keras menyelamatkan nyawanya. Namun takdir berkata lain. Sekitar pukul 16.00 WIB, bocah 12 tahun itu dinyatakan meninggal dunia. Tangis keluarga pecah. Warga sekitar tak kuasa menyembunyikan keterkejutan. Banyak yang tidak menyangka bahwa anak yang dikenal pendiam itu harus pergi dengan cara yang begitu tragis. Untuk memastikan penyebab pasti kematian, jenazah NS kemudian diautopsi di RS Bhayangkara, Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi. Hasil awal autopsi menunjukkan adanya luka bakar di sejumlah bagian tubuh, serta pembengkakan pada organ vital seperti jantung dan paru-paru. Temuan ini menjadi petunjuk penting dalam mengurai misteri di balik kematian NS. Apakah benar terjadi tindak kekerasan? Jika iya, siapa yang harus bertanggung jawab? Ayah korban Aistri Senin mengaku tidak berada di rumah saat dugaan penganiayaan terjadi. Ia menyatakan sedang bekerja dan mendapat telepon dari istrinya sebelum akhirnya pulang ke rumah. Namun saat tiba, kondisi anaknya sudah dalam keadaan sangat memprihatinkan. Pulang ya, Uwi, si Raja, Tedamang. Ditelepon siapa? Hah? Ditelepon siapa? Istri saya. Ya pulang si Raja, terus ngelantur panas. Saya pulang. Teman saya turun di Mahesa, saya pulang ke rumah. Pas sampai di rumah,
Saya kaget melihat kondisi anak saya yang kulitnya pada melepuh. Saya tanya, "Ma, kenapa ini kulitnya si Raja seperti ini?" Gitu. Dia jawab, "Ini kan sakit panas ya, jadi pada melepuh." Keterangan sang ayah kini menjadi salah satu fokus pemeriksaan penyidik. Polisi mendalami sejauh mana pengawasan terhadap korban, bagaimana dinamika hubungan dalam rumah tangga tersebut, serta apakah ada tanda-tanda kekerasan sebelumnya yang luput dari perhatian. Hingga saat ini, aparat kepolisian terus memeriksa sejumlah saksi, termasuk anggota keluarga dan pihak-pihak yang mengetahui kondisi korban sebelum kejadian. Proses hukum dipastikan berjalan sesuai prosedur. Polisi menegaskan bahwa kasus ini akan diusut secara transparan dan profesional. Saudara, kasus ini bukan hanya soal satu keluarga. Ini adalah cermin bagi kita semua. Seorang anak berusia 12 tahun yang seharusnya menikmati masa belajar dan bermain, justru harus meregang nyawa dalam situasi yang penuh tanda tanya. Masyarakat kini menanti kejelasan. Publik menunggu hasil penyelidikan yang terang dan tegas. Siapa pelaku sebenarnya? Apa motif di balik dugaan kekerasan ini? Dan bagaimana tragedi seperti ini bisa terjadi di lingkungan rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak? Bagaimana menurut Anda? Apakah kasus ini akan terungkap secara menyeluruh? Tulis pandangan Anda di kolom komentar dan tetap bersama kami untuk mendapatkan kabar terkini lainnya.